Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Komunitas influencer gelar kegiatan bersih-bersih sampah. Harga daging ayam melejit, pedagang berhenti berjualan. Harga telur naik, omset pedagang turun 50%. Inilah pantai terjorok dan terkotor nomor 1 di Indonesia. Ungkapan itu keluar dari video 5 influencer asal Bandung, Jawa Barat yang menamakan diri mereka sebagai Pandawara Group. Mereka mengajak masyarakat untuk ikut serta membersihkan Pantai Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Sebelumnya, mereka membuat video undangan di media sosial mengajak masyarakat peduli lingkungan dan ikut membersihkan sampah. Video itu pun viral dan banyak mendapatkan respons dari masyarakat. Senin pagi, ratusan warga baik pelajar, komunitas, hingga pemerintah sekitar ikut berpartisipasi hingga terkumpul 1.200 karung sampah. Setahunnya berjalan kami, ini merupakan bisa disebut pantai yang terekstrim mungkin ya. Pantai yang terekstrim yang pernah kita coba lakuin clean up. Jadi paling banyak sampahnya paling banyak ya, karena ketebalannya pun kan bisa sampai 1-2 meter, itu masih ke dasarnya pun kan masih jauh, dan diperkirakan dan tadi menurut warga setempat pun tumpukan itu sampah. PUPR Provinsi Banten berencana menerjunkan 2 alat berat dan juga dump truck untuk membantu mengeruk sampah yang berada di dasar laut. Sampah di Pantai Teluk sudah bertahun-tahun menumpuk. Hal ini karena banyak warga tidak menjaga kebersihan. Kami ditugaskan untuk membantu program cepat pembersihan pantai ini ya, gitu. Jadi untuk ke depan nanti kami akan laporkan kepada Pak Kepala Dinas dan Pak Gubernur untuk menindaklanjuti seperti apa, Pak, gitu. Prinsipnya itu, Pak. Cukup parah ya kondisi sampahnya. Apakah nanti akan ada bantuan alat berat atau seperti apa? Prinsipnya kami kalau dari lapangan kami sudah menyiapkan 2 buah alat berat sederhana ya untuk bisa mempercepat pembersihan ini. Berikut juga kami siapkan dump truck. Kabupaten Pandeglang yang dipimpin Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban dalam sebulan terakhir terus viral karena infrastruktur hancur, laporan kekayaan Bupati mencapai 62 miliar, dan terakhir soal sampah di Labuan. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Beberapa hari terakhir, harga daging ayam di pasaran semakin tidak terkendali. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Ragas Bitung, Kabupaten Lebak memilih tidak berjualan. Sejumlah lapak yang biasa digunakan pedagang daging ayam tapak kosong. Dari puluhan lapak pedagang daging ayam potong yang biasa berjualan, hanya tinggal beberapa yang masih bertahan. Kenaikan harga daging ayam terjadi hampir setiap hari. Saat ini, daging ayam dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Selain tingginya harga, pedagang memilih tidak berjualan karena menurunnya daya beli masyarakat. Berkurangnya pedagang sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Salah satu pedagang mengaku masih berjualan hanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tetapnya. Harga berapa sekarang ayam? 40, 38, 40. Oh, 30. Udah berapa hari seperti ini? Semingguan. Oh, semingguan. Itu naiknya bertahap tuh gimana sih, Kak? Biasanya tiap hari. Oh, tiap hari. Sekarang udah nyampe 38 ya? Nyampe 38 atau 40 sekarang? 40 harusnya. Oh gitu. Oh, 38. Sejumlah konsumen mengaku sangat keberatan dengan tingginya harga daging ayam. Konsumen juga semakin bingung karena kenaikan daging berbarengan dengan naiknya harga telur ayam. Dengan hari Berasa berapa
Oke. Juga buat jualan. Oh, buat jualan lagi. Ya, buat bikin batus. Oke. Dengan harga seperti itu keberatan ya atau Ya, bagaimana? beratan deh pokoknya. Biasanya normalnya berapa sih teh? 32, Oh, 32 itu ya? kadang 30. Oke. Pedagang dan konsumen berharap agar pemerintah cepat turun tangan agar harga daging dan telur ayam bisa kembali normal. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Tingginya harga telur beberapa hari terakhir mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha kecil. Bahkan sejumlah pedagang nasi uduk di Kelurahan Jurangmangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan tidak lagi menggunakan telur sebagai lauk. Sejumlah pembeli nasi uduk pun merasa kehilangan lauk favorit yang biasa. Kalau perasaan saya sih semenjak makan nasi uduk sering ada telur, sekarang agak langka nih. Ya perasaan saya sih kayak sangat kecewa gitu karena saya tuh sering kalau makan nasi uduk pakai telur, demen itu udah kebiasaan pakai telur, ini gak ada, jadi saya merasa sangat kecewa gitu. Pedagang mengaku tidak menjual telur karena harganya yang semakin melonjak. Saat ini 1 kilogram telur dijual dengan harga Rp32.000. Dalam keadaan normal, pedagang mengaku bisa menjual hingga 45 porsi nasi uduk, namun saat ini hanya bisa menjual 15 porsi saja. Omset penjual pun menurun tajam hingga mencapai 70%. Jualannya juga agak sepi, karena nggak ada telur juga orang dicari, tapi karena mahal jadi aku nggak pakai telur. Jadi gantinya tahu, tempe, kentang gitu. Ya kalau habis lebaran agak mending, cuman pas udah kesiniin langsung naik gitu. Sampai sekarang malah lonjak banget sampai 32 harga, jadi nggak kebeli. Baik penjual maupun pembeli pun berharap kepada pemerintah untuk segera bisa mengendalikan harga. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Harga sejumlah kebutuhan warga kembali melonjak, salah satunya telur ayam. Di Pasar Badai Kabupaten Pandeglang, harga telur ayam di tingkat pengecer mencapai Rp32.000 per kilogram. Padahal normalnya telur dijual di kisaran harga Rp26 hingga Rp27.000 per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan pedagang dan konsumen. Kenaikan ini diduga terjadi akibat tingginya harga pakan ayam. Kenaikan harga telur sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir dan disebut sebagai kenaikan tertinggi setelah Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan ini membuat omset penjualnya menurun hingga 50%. Harga 32 per kilo. Itu Jualnya. kenaikan dari kapan, Pak? Udah adalah 1 minggu, 1 mingguan. 1 mingguan. Dari harga semula? Tadinya kan 26, 27. Nah, paling tinggi tuh waktu lebaran kemarin kan masih di bawah 27-an. Sekarang udah nyampe 32. 32, nyampe 32. Nah, untuk pembeli sendiri gimana, Pak, dampaknya? Dampak pembeli itu menurun banget. Menurun. Jadi kaget harga-harga itu. Jadi masyarakat kan semua pada kaget gitu. Harga telur melonjak. Salah satu konsumen mengaku terpaksa mengurangi pembelian telur akibat tingginya harga, yakni dari 3 hingga 5 kg. Saat ini hanya mampu membeli 2 kg telur saja. Harganya berapa teh sekilo? Itu 32. 32? Ini mahal nggak sih? Atau mahal lah. Biasanya berapa Ibu beli? Biasa paling beli 28, 26 kan. Ini mah loncat kan harganya naik. Ini buat konsumsi pribadi atau gimana? Buat makan di rumah, buat itu ya, buat kebutuhan aja gitu. Biasanya kalau beli berapa kilo, Bu? Atau kadang 3 kilo, kadang 5 kilo kalau lagi cuma kalau harganya standar mah belinya. Ini mah kan harganya lagi naik, paling beli sekilo, paling banyak 2 kilo saya beli. Pemerintah diharapkan segera turun tangan untuk mengatasi tingginya harga telur ayam saat ini agar pendapatan para pedagang kembali normal dan daya beli masyarakat kembali naik. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.